Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Syafani Halfia dari kelas 2 Teknologi Rekayasa Komputer B dengan NIM 2356301066. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya untuk menghitung luas bangun ruang dan bangun datar menggunakan bahasa Kotlin dengan medium font API 35. Di sini saya mempunyai kelas bangun datar yang merupakan turunan dari App Compact Activity. Nah, di sini terdapat method onCreate yang otomatis terbikin ketika suatu activity akan dijalankan. Kemudian di sini set content view-nya saya memanggil dari activity bangun datar yang ada di layout activity saya yang di sini, saya panggil ke set content view-nya. Baik, di sini pendeklarasian view-nya. Di sini ada edit panjang, edit lebar, button hitung persegi panjang, teks hasil persegi panjang, kemudian edit sisi kubus, button hitung kubus, dan teks hasil kubus. Di sini untuk pemanggilannya saya menggunakan find view by ID yang dimana di sini kita panggil ID-nya dengan kode id.id yang kita set di bagian activity-nya, XML-nya. Nah, di sini komponen-komponen yang saya gunakan ada edit text, kemudian button, dan juga text view. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai button-nya. Pada button-nya, saya menggunakan set on click listener yang berfungsi untuk memberikan aksi ketika user menekan button tersebut. Di sini saya deklarasikan panjang dan lebar yang dipanggil dari ID-nya, yaitu edit panjang dan juga edit lebar yang dikonversikan menjadi string. Kemudian di sini saya menggunakan log i yang berfungsi untuk memberikan warna pada loketnya dengan tag bangun datar dan message-nya tombol persegi panjang telah ditekan. Jadi ketika user menekan tombol itu, maka pada loket kita akan muncul tombol persegi panjang ditekan. Kemudian terdapat kondisi jika panjang dan lebarnya empty atau kosong tidak diinputkan oleh user, maka akan muncul teks atau message yang berupa harap masukkan panjang dan lebar. Di sini saya menggunakan toast length short, yaitu pesan yang akan muncul itu hanya dalam kurun waktu 3 detik. Kemudian, jika kosong, maka akan muncul notifikasi input panjang atau lebar kosong pada loket dan berwarna merah karena saya menggunakan log E. Selanjutnya, di sini terdapat panjang, lebar, dan juga luas yang merupakan rumus perhitungannya. Di sini, saya mencetak masing-masing variabel seperti panjang, lebar, dan luas menggunakan log E, yaitu nanti akan muncul pada loket dengan berwarna merah. Nah, di sini untuk hasilnya dicetak pada bagian text view dengan memanggil ID-nya, yaitu teks hasil persegi panjang, dan hasil luasnya itu akan dicetak di dalam sini, di dalam luas dari hasil perhitungan panjang kali lebar. Begitupun dengan bagian kubus. Baik, di sini saya menggunakan 3 komponen, yaitu edit text, button, dan juga text view. Nah, di sini user dapat menginputkan value untuk panjang, lebar, dan sisi kubus. Dan hasil perhitungannya tadi akan muncul setelah user menekan button hitung luas dan juga hitung volume. Dan hasil dari perhitungannya akan tampil di text view di bagian hasil luas dan juga hasil volume. Kemudian, saya juga menetapkan constraint pada tiap-tiap komponen di sini. Nah, constraint itu ada 4, yaitu di kiri diberi nama start, kemudian di kanan atau end, bawah atau bottom, dan atas atau top. Saya akan contohkan di sini pada button hitung luas saya. Saya di sini menggunakan 3 constraint. Nah, untuk penggunaan constraint itu minimal 3 constraint dan maksimalnya 4 constraint. Di sini saya memiliki constraint bottom yang mengarah ke top of dari ID hasil persegi panjang atau ini. Nah,
hasil persegi panjang. Maka bagian bawahnya mengarah ke atas dari text view hasil luas. Kemudian pada bagian bawah constraint, koreksi, untuk bagian N atau kanan itu mengarah ke parent, begitupun yang di kiri atau start mengarahnya ke parent. Parent itu adalah bagian terluarnya. Nah, yang ini. Frame terluar dari layout kita disebut parent. Kemudian sama dengan komponen-komponen lain, memiliki constraint yang kurang lebih 3 hingga 4 constraint yang saya gunakan. Baik, di sini pada bagian Android Manifest XML-nya, sebelumnya terdapat main activity dan juga second activity yang bernilai true, maka itu adalah yang dijalankan. Namun, karena kita ingin menjalankan kelas bangun datar tadi, maka di sini kita ubah nilainya, exportnya menjadi true. Nah, diberikan juga intent filter agar bangun datar itu dapat dijalankan dengan main dan juga launcher. Jadi, yang ingin kita jalankan maka akan kita set menggunakan intent filter dan ekspornya bernilai true. Nah, di sini saya akan menjalankan aplikasinya seperti ini. Nah, di sini jika user tidak menginputkan nilai di dalamnya, maka akan muncul pesan, harap masukkan panjang dan lebar. Seperti yang terdapat dalam kondisi if yang ada di dalam button tadi. Sama halnya dengan hitung volume kubus. Harap masukkan sisi kubus. Maka user harus menginputkan nilai tersebut. Saya contohkan panjangnya 3, lebarnya 4, kemudian kita hitung, maka muncul hasilnya 12. Karena dengan sesuai rumusnya 3 dikali 4 maka 12. Selanjutnya sisi kubus anggap saja 2, kemudian kita hitung dan hasil 8. 2 pangkat 3 8. Nah, kemudian di sini kita bisa cek pada bagian locat-nya. Nah, di bagian locat nih, pas user menginputkan kosong atau tidak menginputkan nilai di dalam panjang dan lebarnya atau di dalam edit text-nya, maka akan muncul pesan input panjang atau lebar kosong dan juga input sisi kubus kosong. Nah, untuk pesan tombol persegi panjang ditekan itu menggunakan log I atau berwarna hijau. Kemudian tadi kan saya sudah mencoba untuk menginputkan nilai-nilai dari edit text tersebut seperti panjang, lebar, persegi panjang dan hasilnya 12, kemudian sisi kubus 2 dan hasil volumenya 8. Muncul pada locat berwarna merah karena menggunakan log E, dan untuk tombol kubus ditekan dan tombol persegi panjang ditekan menggunakan log I. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.